Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkanmu dari segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 103 ayat 3. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkanmu dari penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Haleluya, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu, semua apa kabar? Ya, tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan ya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita mau nyanyikan satu lagu. Semua duduk manis, jangan ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang lari sana sini ya. Kita mau nyanyi buat Tuhan, kita nyanyikan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Haleluya.
akan pimpin di dalam doa. Nanti semua anak-anak ikutin doanya Grace. Kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami. Kami mau bersemangat, bersukacita, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkati juga puji-pujian yang akan kami nyanyikan di dalam hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah berdoa ya anak-anak ya. Semua mau tetap semangat. Kita mau beri pujian yang terbaik buat Tuhan. Yuk sekarang semua bangkit berdiri. Gak ada yang malas-malas, lemas-lemas ya. Ya kita mau nyanyi lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Haleluya. Pujian dari bilang dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar, bersukacita di dalam Tuhan ya. Yuk kita mau sambung dengan lagu kita yang kedua. Kita nyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Haleluya. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh. Ya aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya, tetap berdiri ya. Dibilang anak Tuhan gak boleh bohong. Kenapa Tante Rizky bikin gini? Ya, orang yang suka bohong itu bukan anak Tuhan, tapi anak siapa? Iblis ya. Karena bapak segala pendusta adalah iblis. Jadi anak-anak sekolah minggu gak boleh suka bohong. Harus berani berkata jujur ya. Gak boleh suka berbohong.
bohong. Ya, kita nyanyi lagu kita yang ketiga. Kita nyanyi lagu bertambah-tambah dalamnya. Haleluya. Bertambah-tambah dalam kasih Tuhan, bertambah lebar, bertambah tinggi kasih Tuhan buat kita semua. Aduh, Tante Desi lagi sariawannya jadi ngomongnya balelo. Ya, tapi kita mau tetap semangat karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu begitu mencintai anak-anak sekolah minggu, kasihnya begitu luas dalam hidup kita. Yuk sekarang duduk yang manis, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh, subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh, subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh, subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk kita mau berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus, biarlah pujian yang telah kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang semua duduk manis, gak ada yang ribut. Kita mau saksikan tayangan berikut ini. Temanya yaitu manusia jatuh dalam dosa. Ingat Tante Desi bilang apa? Dosa adalah melanggar perintah Allah. Nah, kita mau saksikan kisah berikut ini, manusia jatuh dalam dosa. Mari kita saksikan video berikut ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu
dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Puji Tuhan, kita udah lihat ya tayangan bagaimana Adam, Hawa, mereka itu tinggal di mana? Taman Eden. Wah, tamannya begitu indah sekali, di mana Tuhan sediakan semuanya. Ada binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, bahkan untuk makanan Adam dan Hawa pun ada semuanya. Tapi Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, satu yang tidak boleh dimakan yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ular yang dikatakan lambang dari iblis menggoda Hawa.
Yang digoda siapa pertama kali? Hawa. Digoda, ih Hawa, kamu itu gak dibolehin makan karena kamu tuh dari sama dengan Tuhan, tahu segalanya. Nah akhirnya apa? Hawa tidak tahan dengan godaan itu dan dia mengambil buah itu lalu memakannya. Dan bukan itu saja, ketika memakannya dia mulai kasih juga ke Adam. Akhirnya apa? Mereka mulai melihat bahwa mereka sudah berbuat dosa. Mereka melihat mereka tidak pakai pakaian. Karena zaman dulu saat waktu Tuhan menciptakan manusia tidak ada yang namanya makhluk segala macam. Tapi ketika mereka berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, wah akhirnya Tuhan datang kepada mereka. Mereka bersembunyi, ketakutan. Ya, tapi apa yang terjadi? Akhirnya ularnya dikutuk, Hawanya dikutuk, Adamnya dikutuk. Tapi kita lihat Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Nah anak-anak, di sini kita belajar, ketika kita berbuat kesalahan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Misalnya kita menjatuhkan gelas pecah, lalu mama bilang sama kita, kakak, kamu kenapa jatuhin gelas? Kakak mulai bilang, mama tuh gara-gara adek ganggu-ganggu aku. Nah itu nggak boleh ya. Ketika kita berbuat salah, kita harus mau mengakuinya, kita harus mau minta maaf, maka Tuhan Yesus pasti mengampuni ya. Jadi ketika kita berbuat salah, jangan seperti Adam. Adam nyalahin Hawa, Hawa nggak mau disalahin, nyalahin ular. Nah ular nyalahin siapa dong? Nah ya. Jadi anak-anak, kalau kita berbuat kesalahan, kalau kita berbuat pelanggaran, atau kita mungkin berdusta, mungkin kita mencuri, mungkin kita memukul, apalagi mungkin kita nggak mau dengar-dengaran sama mama papa, minta ampun ya. Jangan menyalahkan siapapun, tapi minta ampun, minta maaf. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, mau mengampuni Tante Desti, Om Edo, anak-anak semua, orang tua kita. Kalau kita mau mengakui di depan Tuhan kesalahan kita, maka Tuhan pasti mengampuni kita ya. Yuk kita buka ayat hafalannya. Kita buka dalam 1 Yohanes 1. Nah 1 Yohanes 1. Tanda 1 Yohanes sama nggak dengan Yohanes? Beda. 1 Yohanes itu kalian buka paling belakang ya. Buka paling belakang, mundur Wahyu, Yudas, baru 1 Yohanes ya. 3 Yohanes, 2 Yohanes, 1 Yohanes. Yuk kita buka 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kalau yang masih SD kelas 1 sampai yang belum sekolah, ayat hafalannya cuma sampai bagian A. Tapi yang udah kelas 2 sampai ke atas, sampai kelas 5, kelas 6 full ya. Yuk 1 Yohanes 1 ayat 9. Bagian A dulu ya, kita baca sampai adil ya. Yuk 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Itu yang kelas kecil ya. Ulang lagi, kelas kecil. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Itu kelas kecil. Kelas besar, lanjut. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ulang lagi kelas besar. 1 Yohanes 1 ayat 9 full ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kelas besar full, kelas kecil cuman sampai ia adalah setia dan adil ya. Jadi ayat hafalan kita juga menjelaskan kalau kita mau mengakui kesalahan kita, maka Tuhan Yesus itu setia, adil. Mungkin setiap kejahatan yang kita kerjakan, misalnya ya jatuhin barang, pecah, pasti dimarahin. Itu karena kita harus adil, adil pasti dimarahin. Tapi mama pasti memaafkan ya. Kita berbohong,
Tuhan ampuni, ampuni. Tapi pasti ada yang harus kita dapat. Ketika kita berbohong misalnya sama mama, kita bilang nilai ulangan saya 100, padahal nilai ulangannya cuma 50. Nah, kita minta ampun sama Tuhan, diampuni, ampunin. Tapi konsekuensi itu apa ya? Apa yang kita dapat? Yaitu dimarahin sama mama sama papa ketika ketahuan berbohong, ya. Jadi kalau kita mau mengakui kesalahan kita, maka Tuhan, Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, dan Dia juga akan membawa kita menjadi lebih lagi menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, siapa yang mau jadi anak yang jujur? Angkat tangan. Iya, semuanya mau ya. Jangan suka berbohong. Jangan suka menyalahkan orang lain. Ya, tapi belajarlah mengakui kesalahan kita, dan Tuhan Yesus pasti ampuni kita. Ya, puji Tuhan. Ya, kita mau akhiri sekolah minggu kita. Kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak berdosa di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami suka berbohong, suka bandel, gak dengar-dengaran, suka menyalahkan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati mama, papa, kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Tuhan Yesus berkati juga Indonesia. Biarlah corona segera berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu boleh kembali sekolah minggu bersama-sama di gereja. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak, angkat kedua tanganmu ke atas dan terimalah berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu ke atas, mata tetap ditutup. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus berkati masa depanmu, Tuhan Yesus berkati kehidupan rohanimu, Tuhan Yesus berkati keluargamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan yang hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekolah minggu udah selesai. Jangan lupa, jadilah anak-anak yang dengar-dengaran. Jangan suka menyalahkan orang lain, belajar mengakui kesalahan. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu. Berdoa supaya kita segera ibadah di gereja ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.